Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Katina. Saya di sini akan mempresentasikan tentang materi tunalaras. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi tunalaras. Definisi tunalaras adalah individu yang mengalami hambatan dalam mengendalikan emosi dan kontrol sosial. Jadi menurut para ahli dari Tis Sujihati Somantri, anak tunalaras sering juga disebut dengan anak tunanasional karena tingkah laku anak ini menunjukkan pertentangan terhadap norma-norma sosial dalam bermasyarakat yang berwujud seperti mencuri, mengganggu, menyakiti orang lain. Jadi yang dimaksud anak tunalaras adalah anak yang tidak dapat mengontrol emosinya dengan baik sehingga melanggar norma-norma yang ada di dalam masyarakat. Nah, materi yang kedua yaitu tentang klasifikasi. Klasifikasi secara garis besar adalah anak tunalaras dapat menjadi anak yang mengalami kesulitan dalam menyesuaikan diri, anak yang mengalami kesulitan dalam penyelesaian lingkungan sosial. Jadi yang pertama adalah contoh tentang penjelasan dalam lingkungan sosial. Di sini ada kategori dismiss socialization childs adalah anak yang termasuk dalam kelompok ini dapat mengadakan hubungan sosial tetapi terbatas pada lingkungan tertentu. Contohnya seperti keluarga dan kelompoknya. Yang kedua adalah children asset at a primitive level of socialization. Nah, anak pada kelompok ini adalah perkembangan sosialnya berhenti pada level atau tingkatan yang rendah. Yang ketiga yaitu ada children with minimum socialization capacity. Anak kelompok ini tidak mempunyai kemampuan sama sekali untuk belajar sikap-sikap sosial. Ini disebabkan oleh pembawaan atau kelainan atau anak tidak pernah mengenal hubungan kasih sayang sehingga pada golongan ini hanya bersikap apatis dan egois. Yang kedua yaitu adalah anak yang mengalami gangguan emosi terdiri dari neurotic behavior. Nah, jadi anak kelompok ini masih bergaul dengan orang lain, akan tetapi mereka mempunyai masalah pribadi yang tidak mampu diselesaikannya. Yang kedua yaitu adalah children with psychotic process. Nah, anak pada kelompok ini mengalami gangguan yang berat sehingga memerlukan penanganan yang lebih khusus. Materi yang ketiga yaitu adalah karakteristik tunalaras. Jadi yang pertama adalah anak yang mengalami kekacauan tingkah laku, memperlihatkan ciri-ciri yang suka berkelahi, memukul, menyerang, mengamuk, mengembangkang, menantang. Yang kedua adalah anak yang sering merasa cemas dan menarik diri dengan ciri-ciri yaitu ketakutan, kaku, pemalu, segan, terasing. Yang ketiga adalah anak yang kurang dewasa dengan ciri-ciri yaitu melamun, kaku, berangan-angan, pasif, mudah dipengaruhi, pengantuk, pembosan, dan kotor. Dan yang keempat yaitu adalah agresif, bersosialisasi dengan ciri-ciri yaitu komplotan jahat, mencuri, loyal terhadap teman-teman, nakal, berkelompok, dan bergeng, suka keluar rumah sampai larut malam, bolos sekolah, dan minggat dari rumah. Yang keempat yaitu adalah kebutuhan pendidikan anak tunalaras. Kebutuhan pendidikan anak tunalaras tersebut dapat diatasi problem perilaku anak tersebut. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut maka ada beberapa hal yang saya jelaskan. Yang pertama yaitu berusaha mengatasi semua masalah perilaku akibat kelainannya dengan menyesuaikan belajar maupun proses pembelajaran yang sesuai dengan kondisi anak tersebut. Yang kedua yaitu ada mengembangkan kemampuan fisik sebaik-baiknya, mengembangkan bakat dan kemampuan intelektualnya. Dan yang ketiga yaitu memberi keterampilan khusus untuk bekal dalam hidupnya. Yang keempat yaitu memberikan kesehatan sebaik-baiknya agar dapat menyesuaikan diri dengan baik terhadap lingkungan atau terhadap norma-norma hidup di masyarakat. Yang kelima yaitu memberi rasa aman agar mereka memiliki rasa percaya diri dan mereka tidak tersia-sia oleh lingkungan sekitarnya. Yang kelima yaitu adalah ciri-ciri tunalaras. Yang pertama adalah berani melanggar aturan yang berlaku seperti norma susila, norma sosial, dan norma hukum. Yang kedua yaitu adalah mudah emosi atau mudah terangsang emosinya. Yang ketiga yaitu sering melakukan tindakan agresif seperti merusak, mengganggu. Dan yang keempat adalah cenderung membangkang. Yang kelima sering bolos dan cenderung presentasi belajar di motivasinya yang rendah. Yang keenam yaitu adalah pendendam. Keenam adalah faktor-faktor penyebab. Nah,
Jadi faktor penyebab ini yaitu ada dalam faktor eksternal dan internal. Di sini saya akan menjelaskan tentang faktor eksternal. Yang pertama yaitu dari lingkungan keluarga. Keluarga tersebut merupakan pengaruh pertama dan bagi sangat penting untuk perkembangan si kepribadian anak tersebut. Dan dari keluargalah mereka merasa aman dan terlindungi. Dan dari keluarga pula lah mereka mendapatkan pengalaman pertama mengenai perasaan dari sikap sosial. Jika mereka tidak diberikan oleh keluarga tersebut, maka akan menimbulkan emosi dan gangguan pada anak tersebut. Yang kedua adalah dari lingkungan sekolah. Nah, di lingkungan sekolah ini adalah tempat kedua bagi anak, akan tetapi tidak jarang juga mencari pemicu timbulnya ketidaksesuaian dalam tingkah laku anak tersebut. Timbulnya seperti gangguan tingkah laku yang disebabkan oleh antara lain seperti gurunya datang langsung atau bahkan dari teman-temannya. Dan yang ketiga adalah dari lingkungan masyarakat. Lingkungan masyarakat itu sendiri pun adalah sebagai makhluk sosial, yaitu masyarakat ada beberapa pengaruh positif dan juga negatifnya. Sekian presentasi dari saya. Apabila salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.